Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lila Ayurianti dengan NIM C1L0812100009 akan menjelaskan tentang tekstur tanah dan warna. Baik, saya merekam ini karena saya ngerasa lebih bagus pakai kamera OBS daripada kamera HP. Pertama, saya akan memperlihatkan gambar segitiga tekstur tanah. Nah, apa itu tekstur tanah? Tekstur tanah adalah sifat fisik tanah yang menggambarkan ukuran, butiran, atau partikel penyusun tanah. Partikel-partikel tanah umumnya dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu pasir atau sand. Partikel tanah yang berukuran terbesar 0,05 sampai 2 mm. Kemudian, tanah berpasir memiliki tekstur kasar dan dapat mengalirkan air dengan cepat. Yang kedua, ada liat atau silt. Ada luper atau silt. Partikel tanah dengan ukuran sedang 0,002 sampai 0,05 mm. Tanah tekstur lempung memiliki daya serap air yang baik tetapi tidak secepat pasir. Yang ketiga ada liat atau clay. Partikel tanah dengan ukuran terkecil lebih kecil dari 0,002 mm. Kemudian tanah liat memiliki sifat plastis dan menyerap air lebih lama. Kombinasi antara Kombinasi antara ketiga jenis partikel ini menghasilkan berbagai macam tekstur tanah, seperti tanah berpasir, tanah berlempung, atau tanah berliat. Indeks tekstur tanah ini biasanya digunakan untuk mengetahui proporsi dari pasir, lempung, dan liat yang ada di dalam tanah. Tanah berpasir seringkali kurang subur karena mudah kehilangan air dan unsur hara. Oleh karena itu, tanaman yang membutuhkan banyak air dan hara cenderung kurang cocok di tanah berpasir. Tanah berliat memiliki kapasitas penahan air dan unsur hara yang tinggi, sehingga cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air seperti padi. Namun, jika teksturnya terlalu padat, drainasi menjadi buruk dan menyebabkan akar tanaman kekurangan oksigen. Tanah berlempung memiliki keseimbangan yang baik dan menyerap air dan Mohon maaf, Bang, Mbak diganggu. Tanah berlempung memiliki keseimbangan yang baik dalam menyerap air dan menjaga kesuburannya. Sering digunakan untuk pertanian berbagai jenis tanaman. Tanah berpasir cocok untuk pembangunan karena stabil dan tidak mudah mengalami penurunan atau pergerakan tanah. Namun, untuk bangunan tinggi, harus ada perhatian khusus terhadap fondasi. Tanah liat atau tanah berlempung sering menimbulkan masalah dalam konstruksi jika terlalu basah, karena dapat menjadi sangat lengket dan sulit dipadatkan. Fungsi tekstur tanah dalam kehutanan yaitu tekstur tanah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan hutan dan ekosistem hutan itu sendiri. Beberapa fungsinya meliputi, yang pertama, memengaruhi pertumbuhan vegetasi. Tanah dengan tekstur yang sesuai dengan jenis pohon akan mendukung pertumbuhan pohon yang lebih sehat dan kuat. Misalnya, pohon-pohon yang tumbuh di dalam tanah berpasir cenderung lebih pendek dan tidak tumbuh optimal karena kekurangan unsur hara. Tanah berliat cenderung lebih subur, tapi jika tanahnya terlalu lembek, pohon dengan akar yang dalam bisa kesulitan mendapatkan oksigen, menyebabkan pertumbuhan pohon menjadi terhambat. Nah, yang kedua, mempengaruhi daya serap air. Tanah dengan tekstur tertentu, seperti tanah berliat, akan menyimpan lebih banyak air. Sangat berguna untuk menjaga kelangsungan hidup pohon-pohon pada musim kemarau. Sebaliknya, tanah berpasir lebih cepat mengering, yang bisa menghambat pertumbuhan vegetasi jika musim kemarau panjang. Yang ketiga, penyediaan unsur hara. Tanah liat memiliki kapasitas tinggi untuk menyimpan unsur hara, sehingga tanah ini lebih cocok untuk mendukung pohon yang membutuhkan banyak nutrisi, terutama dalam ekosistem hutan yang lebih tua dan kaya akan flora. Tanah berpasir dengan kemampuan menahan hara yang rendah mungkin membutuhkan pemupukan tambahan dalam pengelolaan hutan. Yang keempat, stabilitas dan erosi. Di daerah rawan erosi, seperti di daerah perbukitan, tanah berpasir lebih mudah tererosi oleh air hujan dibandingkan tanah liat yang lebih kokoh. Pengelolaan tekstur tanah yang tepat dalam kehutanan sangat penting untuk mengurangi resiko erosi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Secara keseluruhan, tekstur tanah berperan penting dalam mengelola dan memelihara lingkungan hutan. Pengetahuan tentang tekstur tanah ini digunakan untuk merencanakan pengelolaan hutan yang lebih baik, termasuk pemeliharaan tanaman yang tepat, pemeliharaan kualitas tanah, dan perlindungan dari erosi tanah. Nah, kemudian kita lanjut ke warna tanah.
Warna tanah adalah salah satu sifat fisik yang dapat memberikan indikasi tentang komposisi, kandungan, dan kondisi tanah tersebut. Warna tanah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kandungan bahan organik, kadar air, suhu, serta jenis mineral yang ada di dalam tanah. Warna tanah biasanya diamati dengan menggunakan skala warna Mohs yang memberikan penilaian warna berdasarkan hue atau warna dasar, value atau kecerahan, dan chroma atau kekayaan warna. Nah, beberapa tanah yang umum ditemukan adalah coklat atau kemerahan, menandakan kandungan bahan organik yang baik atau adanya oksida besi yang sering ditemukan pada tanah yang terpapar oksigen atau memiliki drainase yang baik. Kuning atau kekuningan, biasanya menunjukkan kandungan oksida besi yang teroksidasi pada suhu yang lebih rendah, serta kondisi tanah yang lebih basah atau lebih lempung. Tanah hitam menunjukkan banyaknya bahan organik yang terdekomposisi, seperti humus yang biasanya ada pada tanah yang subur. Putih atau abu-abu biasanya menandakan tingginya kandungan garam atau mineral, atau tanah yang mengalami pencucian berlebih sehingga mineral larut keluar dari tanah. Dan abu-abu dapat menunjukkan kondisi anaerobik atau tanpa oksigen yang terjadi pada tanah yang tergenang atau memiliki drainase yang buruk. Implementasi warna dalam kehidupan. Yang pertama, pada pertanian. Tanah yang berwarna hitam atau coklat gelap menunjukkan kandungan bahan organik yang tinggi, yang mendukung kesuburan tanah untuk pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, tanah dengan warna ini lebih cocok untuk pertanian. Tanah yang lebih terang seperti tanah putih atau abu-abu mungkin mengindikasikan kurangnya bahan organik atau tanah yang lebih kaya akan mineral, tetapi kurang subur untuk sebagian besar tanaman. Yang kedua, geologi dan pencarian sumber daya alam. Warna tanah digunakan untuk geologi dan penambang untuk mengetahui komposisi mineral tanah, yang dapat membantu dalam pencairan sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan logam. Tanah yang memiliki warna kekuningan atau kemerahan dapat menunjukkan keberadaan oksida besi atau mineral lain yang berguna untuk analisis geologis. Yang ketiga, ada konstruksi dan infrastruktur. Warna tanah juga, ya Allah guys, ini ganggu guys. Apa dia tadi ini apa? Warna tanah juga membantu insinyur sipil dan ahli geoteknik untuk menilai struktur tanah. Tanah yang berwarna lebih gelap cenderung lebih subur dan memiliki kandungan organik yang baik. Sementara tanah yang lebih terang bisa menunjukkan komposisi yang berbeda yang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi pembangunan. Fungsi warna tanah dalam kehutanan yaitu indikator kesuburan tanah. Warna tanah dapat memberikan indikasi tentang kandungan bahan organik dan kesuburan tanah. Tanah yang berwarna gelap seperti hitam atau coklat umumnya mengindikasi seperti yang saya jelaskan tadi, lebih banyak bahan organik di dalamnya. Kemudian, kesimpulannya adalah warna tanah adalah indikator penting yang digunakan dalam berbagai bidang termasuk pertanian, geologi, konstruksi, dan terutama kehutanan. Dengan memahami warna tanah, kita dapat menilai kualitas tanah, menentukan kesuburannya, serta memahami kondisi lingkungannya yang lebih luas dalam ekosistem hutan. Hal ini berperan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, menjaga kesuburan tanah, serta mendukung keberlanjutan vegetasi dan habitat hutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf banget ada banyak gangguan karena saya ngeteknya di kampus. Kurang lebih dari saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.